Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang wanita tua bernama Ma'inah. Ia miskin, tinggal di gubuk reot di pinggiran desa, dan seringkali dianggap aneh oleh penduduk setempat. Mereka menuduhnya gila karena kebiasaannya berbicara sendiri, mengumpulkan dedaunan dan bebatuan, serta sering menghilang ke hutan tanpa alasan yang jelas. Lama-kelamaan, gunjingan berubah menjadi kebencian, dan suatu hari, mereka mengusirnya dari desa. Pagi itu, suara langkah berat Ma'inah terdengar di sepanjang jalan berbatu menuju gerbang desa. Wajahnya keruh, namun matanya masih memancarkan tekad yang kuat. Desa yang dulu dianggapnya sebagai rumah kini terasa begitu asing dan tidak ramah. Di ujung jalan, sekelompok orang berdiri menunggu. Wajah mereka penuh dengan kebencian dan ketidakpedulian. Kepala desa, Pak Darmo, berdiri di depan mereka dengan sikap angkuh. Ma'inah, sudah cukup kami bersabar dengan kelakuanmu. Kami tak ingin ada yang merusak ketentraman desa ini. Pergilah. Suara Pak Darmo bergema, tajam dan penuh perintah. Ma'inah menunduk, bukan karena takut, melainkan karena rasa kecewa yang mendalam. Aku tak akan pernah melawan takdir, gumamnya pelan. Namun, tidak ada yang mendengarnya. Dengan hanya membawa sebuah selendang usang dan kantung kecil berisi barang-barang yang tersisa, Ma'inah melangkah pergi tanpa menoleh. Langkahnya lambat, penuh dengan kesendirian, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuh tak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa hutan yang luas bisa menjadi pelarian yang jauh lebih baik daripada berdiam di tempat yang tidak lagi menerimanya. Langit mulai gelap ketika ia menapaki jalan berbatu yang semakin menyempit. Udara mulai terasa dingin, dan angin malam berbisik di antara ranting-ranting pohon yang tinggi. Ma'inah berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengandalkan ingatan tentang jalan-jalan yang pernah ia lalui ketika masih muda. Ia mengingat betul bagaimana dulu, hutan ini dipenuhi dengan kehidupan yang damai, sebuah dunia yang pernah menjadi tempat pelariannya dari hiruk-pikuk dunia manusia. Malam pertama begitu berat, dingin menggigit, dan perutnya keroncongan. Namun, dia terus bertahan, mengandalkan naluri dan pengetahuannya tentang alam. Di sela-sela kegelapan, suara-suara aneh terdengar, namun Ma'inah tak takut. Ia tahu, di dunia ini, hanya ada dua pilihan, bertahan atau menyerah. Ketika ia akhirnya menemukan tempat yang dirasa cukup aman untuk beristirahat, ia duduk di bawah pohon besar, mencoba tidur meskipun rasa lelah menguasai tubuhnya. Angin malam berhembus lembut, seolah memberikan sedikit kenyamanan setelah hari yang panjang. Meski ia terbuang, Ma'inah merasa ada kedamaian dalam setiap langkah yang diambilnya. Keputusan yang berat untuk meninggalkan desa kini terasa semakin benar, karena di alam, ia merasa lebih bebas, lebih hidup, dan lebih diterima. Saat itu, tak ada yang tahu bahwa langkahnya menuju hutan yang gelap itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari demi hari berlalu, dan Ma'inah mulai terbiasa hidup di alam liar. Meskipun awalnya merasa asing dan terasing, hutan mulai menerima kehadirannya. Ia belajar untuk mengenali suara-suara yang datang dari kedalaman hutan, bunyi langkah kaki hewan malam, atau desir angin yang menyusup di antara ranting-ranting pohon. Tumbuhan liar yang dulu hanya dikenalnya sebagai bagian dari kebiasaan desa kini menjadi sumber hidupnya. Di pagi hari, Ma'inah mencari akar-akaran, jamur, dan daun-daun yang bisa dimakan. Ia memetik buah-buahan yang tumbuh liar di sepanjang jalan setapak yang ia buat, sementara tangannya yang kasar mulai terbiasa dengan pekerjaan berat ini. Setiap petikannya, setiap langkahnya, adalah bentuk perlawanan terhadap keadaan. Dia tidak menyerah pada kesendirian atau rasa takut yang kadang datang menghinggapinya. Malam hari, ia tidur di bawah rindangnya pohon, membuat tempat tidur dari dedaunan yang ia kumpulkan. Tidak ada lagi suara bising dari desa, tidak ada lagi bisikan yang menghakimi. Hutan memberi kedamaian yang sulit ditemukan di kehidupan lamanya. Meskipun kadang rasa rindu kepada desanya datang seperti bayangan yang menggelayut di benaknya, ia tahu bahwa langkah ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Namun, hidup di hutan bukan tanpa tantangan. Rasa takut akan binatang buas sering menghantuinya. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di bawah pohon besar, tiba-tiba terdengar gemerisik daun di kejauhan. Hati Ma'inah berdegup kencang, dan ia menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat. Pikirannya berputar cepat, mencari cara untuk melindungi diri. Tapi tubuhnya tetap tenang. Ia tahu,
Jika ia menunggu dengan sabar, semuanya akan terungkap. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok besar dengan bulu putih yang bersinar di bawah cahaya bulan. Harimau putih itu berjalan mendekat dengan langkah yang anggun. Matanya yang bersinar seperti dua permata emas menatap langsung ke arah Ma'inah. Seluruh tubuhnya membeku. Sekilas, ia merasa seperti ajal sudah dekat, bahwa harimau itu akan melahapnya dalam sekejap. Namun, harimau itu tidak menggerakkan tubuhnya untuk menyerang. Sebaliknya, ia duduk dengan tenang di dekatnya, menatap Ma'inah tanpa ada tanda-tanda bahaya. Ma'inah merasakan kedamaian yang aneh, seolah makhluk ini tidak berniat untuk mencelakainya. Perlahan, ia mengulurkan tangannya ke arah harimau itu, dengan hati yang penuh pertanyaan. Harimau putih itu tidak bergerak, seolah memberi izin untuk mendekat. Tanpa disadari, Ma'inah mengeluarkan kata-kata lembut yang tak sengaja terucap. "Kau bukanlah musuhku, kan?" Harimau itu menggerakkan kepalanya sedikit, mengangguk seolah mengerti. Ma'inah terkejut, tetapi di saat yang sama, ia merasa ada ikatan yang terjalin di antara mereka. Harimau itu mulai duduk lebih dekat, mengawasi Ma'inah dengan penuh perhatian, seolah-olah menunggu sesuatu. Sejak malam itu, harimau putih itu menjadi teman setia Ma'inah. Setiap kali ia merasa kesepian atau takut, harimau itu selalu hadir, berdiri di sampingnya dengan kehadiran yang menenangkan. Ma'inah tidak lagi merasa takut pada malam-malam yang sunyi, karena ia tahu, sahabat barunya itu akan melindunginya. Hari-hari semakin terasa ringan dengan hadirnya harimau putih. Mereka berburu bersama, saling berbagi makanan yang ditemukan di hutan. Ma'inah belajar banyak tentang cara hidup di alam liar, tentang bagaimana merawat diri dan bertahan hidup meski dalam kesendirian. Ia bahkan mulai merasa seperti bagian dari hutan, bagian dari alam yang luas ini. Suatu hari, ketika hujan turun dengan derasnya, Ma'inah menemukan gua kecil yang tersembunyi di balik air terjun. Airnya mengalir jernih, dan udara di dalam gua terasa hangat dan nyaman. Harimau putih membawanya ke tempat itu, seolah menunjukkan tempat perlindungannya yang aman. Di sana, Ma'inah merasa seolah menemukan rumah barunya, tempat yang tak akan pernah ia temui di desa. Dengan bantuan harimau putih, Ma'inah merasa tidak lagi sendirian. Ia kini memiliki tempat yang penuh kedamaian, di mana tidak ada lagi gosip, cemoohan, atau kebencian dari manusia. Hutan telah menerima dan mengajarinya banyak hal, dan di dalam gua ini, ia mulai menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari malam itu, harimau putih itu selalu berada di dekatnya, menjadi pelindung dan pemandunya. Ma'inah merasa ada ikatan yang tak terucapkan antara dirinya dan harimau itu. Setiap kali ia merasa ragu atau takut, harimau itu tampaknya mengetahui apa yang ia butuhkan. Tatapan mata harimau yang lembut, meskipun penuh dengan kekuatan, memberinya ketenangan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, saat tengah berburu di hutan, Ma'inah hampir saja terperosok ke dalam sebuah lubang berbahaya yang tersembunyi di bawah semak-semak. Harimau putih itu, dengan kecepatan yang luar biasa, melompat ke arahnya, menahan tubuhnya dengan cakar yang kuat. Dengan gerakan gesit, ia menarik Ma'inah kembali ke tanah yang aman. Ma'inah terkejut dan terengah-engah, tetapi ia segera sadar bahwa harimau itu telah menyelamatkannya. "Kau memang lebih dari sekadar pelindung," katanya dengan suara serak, memandang mata harimau yang kini tenang di depannya. Hari-hari berlalu, dan harimau putih semakin menjadi bagian dari hidupnya. Mereka mulai berbagi rutinitas. Ma'inah mencari bahan makanan di hutan sementara harimau itu mengikuti, kadang-kadang berburu bersama atau hanya mengawasi dengan setia. Ma'inah mulai merasa bahwa kehidupan yang dulu begitu penuh dengan kebisingan dan keraguan, kini digantikan dengan harmoni yang lebih dalam di tengah keheningan alam. Namun, tidak hanya rutinitas sehari-hari yang membentuk persahabatan mereka. Di saat-saat tertentu, Ma'inah mulai berbicara lebih banyak dengan harimau putih, meski tahu bahwa ia tidak akan mendapat jawaban dari binatang itu. Dia berbicara tentang kehidupannya sebelum datang ke hutan, tentang desanya yang mengusirnya, dan tentang rasa kesepian yang begitu dalam. Harimau putih tampaknya mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun tidak ada kata-kata yang terucap dari mulutnya. Ada perasaan yang lebih dalam, suatu pemahaman yang tak perlu diungkapkan. Pada suatu malam yang tenang, ketika langit cerah penuh bintang, Ma'inah duduk di depan gua, memandangi keindahan alam yang terbentang luas. Harimau putih duduk di sampingnya, menikmati ketenangan malam. Angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka,
dan suara gemericik air terjun di kejauhan menjadi irama yang menenangkan. Ma'inah merasa seperti telah menemukan tempat yang benar-benar menjadi rumah, bukan hanya untuk tubuhnya, tetapi juga untuk jiwanya. "Terima kasih," bisiknya pelan, "karena telah menemani perjalanan ini." Harimau putih menoleh, menatapnya dengan mata yang dalam, seolah mengerti kata-kata itu. Meskipun mereka tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia, Ma'inah merasa harimau itu tahu betul apa yang ia rasakan. Mereka bukan lagi dua makhluk yang terpisah. Mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi. Di pagi hari, mereka menjelajah lebih jauh lagi ke hutan, mencari makanan dan tempat baru yang lebih aman. Terkadang, Ma'inah merasa seperti seorang petualang yang berkelana di dunia yang tak dikenal. Tetapi dengan harimau putih di sisinya, dunia itu terasa lebih bisa dijalani. Alam ini, dengan segala tantangannya, kini terasa penuh dengan peluang baru. Setiap pagi yang datang adalah kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang dunia yang sebelumnya hanya ada dalam cerita-cerita lama. Dalam perjalanan mereka, Ma'inah semakin mendalami kebijaksanaan alam, belajar tentang setiap hewan, tumbuhan, dan fenomena yang ada di sekitarnya. Harimau putih menjadi gurunya, menuntunnya ke tempat-tempat yang penuh keajaiban yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Hutan ini menjadi seperti buku hidup yang terbuka lebar, dan Ma'inah merasa dirinya kini bagian dari cerita itu. Suatu ketika, mereka menemukan sebuah lembah tersembunyi, di mana pohon-pohon yang lebih besar dan lebih tua berdiri dengan megahnya. Di sana, udara terasa berbeda, lebih segar dan lebih lembut. Ma'inah tahu, tempat ini adalah tempat yang istimewa, tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar memahami alam. Harimau putih mengarahkan Ma'inah ke sebuah pohon besar yang terletak di tengah lembah, dan ia berhenti di sana, menatap pohon itu dengan penuh kekaguman. Ma'inah mendekat dan menyentuh kulit pohon yang kasar. "Aku tidak tahu mengapa," katanya, "tapi aku merasa seperti tempat ini menyambutku." Harimau putih hanya duduk di sampingnya, seolah memberikan persetujuan atas kata-kata itu. Malam itu, ketika mereka kembali ke gua, Ma'inah merasa ada sesuatu yang berbeda. Hutan ini bukan lagi hanya tempat pelarian, tetapi telah menjadi rumah sejati, dan harimau putih bukan hanya teman, tetapi sahabat sejati. Dalam pelukan alam, dengan kehadiran harimau putih di sisinya, Ma'inah merasa lebih hidup dan lebih utuh daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka adalah bagian dari hutan, dan hutan adalah bagian dari mereka. Persahabatan yang tak terduga ini membawa Ma'inah ke kedalaman pemahaman yang lebih besar tentang dirinya dan tentang alam. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang terbuang, tetapi seperti makhluk yang ditempatkan di tempat yang seharusnya, tempat di mana ia bisa berkembang, belajar, dan bertumbuh dalam kedamaian yang sejati. Sementara itu, desa yang telah mengusir Ma'inah mulai mengalami kemalangan. Pada awalnya, orang-orang desa menganggap kejadian tersebut sebagai hal biasa, sebuah peristiwa yang mungkin hanya sementara. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan dampak yang tak terelakkan. Hasil panen merosot drastis. Tanaman yang biasanya tumbuh subur di ladang kini tampak layu, terinfeksi penyakit yang sulit dijelaskan. Hewan ternak yang biasanya sehat mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Sejumlah ternak mati mendadak, dan suasana di desa menjadi semakin gundah. Di tengah segala kemalangan ini, penyakit misterius mulai menyebar. Banyak penduduk yang jatuh sakit tanpa bisa dijelaskan oleh tabib desa. Mereka mengeluh tentang tubuh yang lemas, demam tinggi, dan rasa sakit yang datang tanpa peringatan. Anak-anak dan orang tua menjadi yang paling rentan. Para ibu khawatir akan kondisi anak-anak mereka yang mulai menunjukkan gejala-gejala yang sama. Tumbuh keresahan di antara penduduk, dan mereka mulai saling menatap dengan curiga, mencoba mencari penyebab dari malapetaka yang tengah menimpa mereka. Pada malam yang sunyi, ketika langit gelap dan awan mendung menutupi bintang, seorang ibu yang sedang merawat anaknya yang sakit berbisik kepada suaminya, "Apakah ini karena kita mengusir Ma'inah? Mungkin kita telah mengutuk diri kita sendiri." Suaminya, yang merasa resah, hanya diam. Ia tidak tahu jawabannya, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Hatinya merasa gelisah, dan pikirannya terus terbayang pada wanita tua yang telah pergi jauh ke dalam hutan. Rasa bersalah mulai menggerogoti mereka, meskipun mereka enggan mengakuinya. Pada saat yang bersamaan, beberapa penduduk mulai berbicara dengan lebih serius tentang kejadian aneh yang terjadi sejak pengusiran Ma'inah.
Beberapa orang yang sebelumnya hanya menganggapnya sebagai wanita gila mulai mengingat kembali cerita-cerita tentang Ma'inah yang bisa berkomunikasi dengan alam, berbicara dengan angin, dan seolah memiliki kekuatan yang tak bisa dipahami. Ada yang berkata bahwa ia telah dipilih oleh alam untuk menjaga keseimbangan, dan pengusirannya dari desa membawa kesialan yang tak terhindarkan. Penduduk yang merasa dihantui oleh perasaan bersalah mulai merundingkan cara untuk memperbaiki keadaan. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa semuanya bermula setelah mereka mengusir Ma'inah. Desakan rasa penyesalan membuat beberapa dari mereka merasa bahwa mereka harus mencari wanita tua itu dan memohon maaf. Pak Darmo, kepala desa yang memimpin pengusiran, yang sebelumnya tidak pernah merasa bersalah, kini mulai merasa ketakutan. Rasa tanggung jawab sebagai pemimpin desa membuatnya gelisah, dan ia merasa seperti ada kekuatan yang mengawasi setiap langkahnya. Beberapa malam terakhir, ia tidak bisa tidur, sering terbangun oleh mimpi buruk yang berisi bayangan Ma'inah yang memandangnya dengan mata penuh kekecewaan. Darmo, kata seorang tetua desa pada suatu malam, kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Ada yang salah. Kita harus mencari Ma'inah dan meminta maaf, atau kita akan terus dihantui oleh kesalahan kita. Pak Darmo menunduk, menyadari bahwa pendapat tetua itu memang benar. Ia merasakan bahwa tanggung jawabnya bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Ketika salah satu elemen dari alam itu, seperti Ma'inah, terusik, konsekuensinya tidak bisa dianggap remeh. Tak lama setelah itu, beberapa penduduk desa mulai bersiap untuk melakukan perjalanan ke hutan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya, tetapi rasa penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan mereka jauh lebih besar. Mereka membawa sedikit persediaan, beberapa makanan, dan keberanian yang terpaksa mereka kumpulkan. Dalam hati, mereka berharap agar mereka dapat menemukan Ma'inah, meminta maaf, dan berharap agar kutukan itu bisa diangkat. Desa yang sebelumnya sibuk dengan kegiatan sehari-hari kini terhenti. Warga yang masih sehat dan tidak sakit ikut merasakan ketegangan yang menguasai atmosfer desa. Mereka khawatir tentang masa depan dan apakah desa mereka akan selamat dari kehancuran lebih lanjut. Hari demi hari, penyakit dan kemalangan terus menghantui mereka. Beberapa rumah kosong karena penghuninya telah jatuh sakit atau bahkan meninggal. Beberapa anak yang kuat mencoba bertahan, tetapi mereka tak bisa menghindari rasa sakit yang semakin menyiksa tubuh mereka. Penduduk yang sudah memutuskan untuk mencari Ma'inah akhirnya berangkat. Mereka menyusuri jalan setapak yang menuju hutan, dengan langkah penuh keraguan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan berhasil menemukan Ma'inah, dan jika mereka menemukannya, apakah ia akan mengampuni mereka. Namun, dalam hati mereka, ada sebuah harapan yang mulai tumbuh. Harapan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan alam dan dengan wanita yang dulu mereka anggap sebagai musuh. Setelah beberapa hari perjalanan yang penuh ketegangan dan kecemasan, akhirnya beberapa orang dari desa tiba di ujung hutan yang lebat. Mereka berhenti sejenak untuk menarik napas, mempersiapkan diri menghadapi apapun yang mungkin mereka temui. Beberapa dari mereka merasa cemas, berpikir apakah mereka benar-benar dapat menemukan Ma'inah di tengah hutan yang luas dan misterius itu. Namun, rasa penyesalan yang mendalam mendorong mereka untuk melangkah lebih jauh, meskipun ketakutan terhadap hutan dan segala makhluk buas yang mungkin bersembunyi di dalamnya tetap membayangi. Malam mulai turun, dan suara-suara hutan yang asing mulai terdengar lebih jelas. Burung-burung malam bernyanyi, dan desiran angin menyapu dedaunan yang lebat. Mereka melanjutkan perjalanan, berbekal petunjuk yang pernah mereka dengar dari cerita-cerita lama, tentang seorang wanita yang pernah hidup di dalam hutan dan berbicara dengan alam. Tak ada jalan yang jelas, hanya jejak-jejak samar yang mengarah ke kedalaman hutan. Namun, perjalanan mereka semakin berat. Cuaca berubah buruk, dan hujan mulai turun dengan lebatnya. Tanah menjadi berlumpur, dan langkah mereka terasa semakin berat. Sesekali, mereka mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak, yang membuat hati mereka semakin cemas. Rasa takut akan bahaya semakin menguat, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus terus maju. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, mereka sampai di sebuah lembah yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lembah itu dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang seolah mengawasi mereka, dan udara di sana terasa berbeda, lebih segar dan penuh dengan kedamaian. Pada saat itu, mereka merasa bahwa mereka telah mendekati sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin menjadi pintu menuju jalan mereka untuk meminta maaf kepada Ma'inah. Di tengah lembah,
Mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun yang mengalir deras. Suara air terjun itu menggelegar, tetapi di baliknya, mereka bisa merasakan ada keheningan yang mendalam. Mereka masuk lebih jauh, hati mereka berdebar-debar. Di dalam gua yang gelap itu, mereka melihat sosok yang mereka cari. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang menembus celah-celah air terjun, duduk Ma'inah, tenang dan penuh kedamaian, di samping seekor harimau putih yang besar dan megah. Melihat Ma'inah, beberapa dari mereka terdiam sejenak, terpesona oleh kehadirannya yang begitu kuat dan tenang. Harimau putih itu, meskipun tampak garang, tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Sebaliknya, ia duduk di samping wanita tua itu dengan sikap yang penuh pengertian, seolah melindunginya dari segala ancaman. Pak Darmo, yang merasa sangat terbebani dengan rasa bersalah, akhirnya maju, diikuti oleh beberapa penduduk lainnya. Suaranya serak saat ia berbicara. Ma'inah, kami datang untuk memohon maaf. Kami telah salah. Kami mengusirmu tanpa memikirkan akibatnya. Kami telah membawa kesusahan dan kemalangan pada desa kami. Kami memohon agar kau mengampuni kami. Ma'inah memandang mereka dengan tatapan yang tenang. Tidak ada kebencian atau kemarahan di matanya. Ia sudah lama memaafkan mereka, jauh sebelum mereka datang untuk meminta maaf. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Pak Darmo dan yang lainnya merasa bahwa makna dari pengampunan ini lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Harimau putih itu, dengan gerakan halus, menoleh ke arah mereka. Ma'inah kemudian berdiri dan berkata dengan suara lembut, "Aku memaafkan kalian. Alam sudah mengajarkan aku untuk melepaskan segala kepahitan. Kalian telah datang dengan hati yang tulus, dan itu sudah cukup." Namun, Ma'inah melanjutkan, "Tetapi ingatlah, kalian bukan hanya harus meminta maaf kepadaku, kalian juga harus meminta maaf kepada alam, karena itulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Keseimbangan alam telah terganggu oleh perlakuan kalian terhadapku, dan untuk memperbaiki itu, kalian harus berjanji untuk menjaga alam dengan penuh rasa hormat." Kata-kata Ma'inah menggetarkan hati mereka. Mereka menyadari bahwa pengampunan yang diminta bukan hanya soal memaafkan tindakan masa lalu, tetapi tentang perubahan dalam cara mereka memandang dunia dan alam sekitar mereka. Mereka harus belajar untuk hidup selaras dengan alam, bukan hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Pak Darmo, dengan wajah penuh penyesalan, menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami berjanji Ma'inah. Kami akan menjaga alam ini. Kami akan berusaha untuk hidup lebih bijaksana, dengan menghormati segala yang ada di sekitar kami." Sementara itu, penduduk desa lainnya juga mengangguk, menyatakan janji mereka untuk memperbaiki kesalahan dan menjaga keharmonisan dengan alam. Mereka tahu bahwa hanya dengan tindakan nyata dan perubahan dalam cara hidup mereka bisa mengembalikan kedamaian yang telah hilang. Ma'inah tersenyum lembut. "Kalian telah melakukan langkah pertama yang benar. Alam akan memberi kalian kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi ingatlah, perubahan harus dimulai dari dalam diri kalian sendiri." Harimau putih itu berdiri, menatap mereka dengan tatapan penuh pengertian. Seolah-olah ia juga memberi restu pada janji-janji yang telah diucapkan. Setelah beberapa saat hening, Ma'inah berpaling dan melangkah ke arah gua, mengajak mereka untuk masuk. Di dalam gua itu, mereka duduk bersama, merasakan kehangatan dan kedamaian yang luar biasa. Tanpa ada kata-kata lagi, mereka tahu bahwa perjalanan mereka untuk memperbaiki kesalahan sudah dimulai, dan itu akan membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Saat mereka meninggalkan gua itu, langkah mereka terasa lebih ringan. Mereka tahu bahwa mereka belum sepenuhnya mendapat maaf, tetapi mereka sudah membuat langkah pertama yang penting. Dan meskipun jalan untuk memulihkan desa masih panjang, mereka kini memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, lebih penuh rasa hormat kepada alam dan satu sama lain. Kehidupan di desa perlahan kembali pulih. Seperti yang dijanjikan, para penduduk desa yang telah meminta maaf kepada Ma'inah mulai menanamkan janji mereka untuk hidup lebih selaras dengan alam. Keesokan harinya, setelah kembali dari pertemuan di gua, mereka memulai perubahan kecil di kehidupan mereka sehari-hari. Pak Darmo, yang sebelumnya merasa terbebani dengan rasa bersalah, kini menjadi sosok yang lebih bijaksana. Ia mengajarkan pada warganya pentingnya merawat alam dan memperhatikan keseimbangan ekosistem di sekitar mereka. Langkah pertama adalah menghentikan praktik-praktik yang merusak alam yang selama ini tak mereka sadari. Mereka mulai menanam pohon-pohon baru,
untuk menggantikan hutan yang gundul akibat perambahan liar. Ladang-ladang yang dulu terbengkalai kini dipenuhi tanaman yang lebih ramah lingkungan, dan mereka berhenti menggunakan bahan kimia yang dapat merusak tanah dan air. Para petani mulai mengadopsi cara bertani yang lebih alami, menggunakan pupuk organik dan teknik pertanian berkelanjutan. Tak hanya itu, mereka juga membangun saluran air yang lebih baik, memastikan bahwa setiap tetes air yang turun dari langit bisa dimanfaatkan dengan bijaksana. Mereka membangun sumur-sumur baru, menjaga sumber daya air, dan merawat lingkungan sekitar dengan penuh perhatian. Semua ini dilakukan dengan kesadaran bahwa keberlanjutan hidup mereka bergantung pada hubungan mereka dengan alam yang mereka hancurkan sebelumnya. Penyakit yang melanda desa mulai mereda. Perlahan, mereka yang sakit mulai pulih. Tanaman yang dulu layu kini tumbuh subur kembali, dan ternak yang sebelumnya mati tanpa sebab, kini kembali sehat. Desa yang dulu terpuruk dalam kesedihan dan malapetaka, kini mulai kembali merasakan kemakmuran yang pernah mereka nikmati. Mereka merayakan panen yang melimpah dengan rasa syukur, tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada alam yang kini mereka hormati. Pak Darmo, yang melihat perubahan besar ini, tahu bahwa semua ini tidak hanya karena usaha mereka, tetapi juga karena pengampunan yang diberikan oleh Mak Inah. Ia sering merenung, memikirkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia merasakan bahwa keberlanjutan hidup mereka bukan hanya bergantung pada kekuatan mereka sendiri, tetapi pada bagaimana mereka hidup berdampingan dengan dunia yang lebih besar daripada mereka. Suatu hari, beberapa tahun setelah permohonan maaf itu, seorang pemuda desa datang menemui Pak Darmo. Pemuda itu membawa sebuah pohon kecil yang baru ditanam. "Pak Darmo," katanya, "ini adalah pohon pertama yang kami tanam untuk menghormati Mak Inah. Kami ingin melanjutkan tradisi menjaga alam yang telah dia ajarkan kepada kita." Pak Darmo tersenyum, menepuk bahu pemuda itu dengan bangga. "Ini adalah langkah yang benar. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita pelajari tidak hanya menjadi cerita yang berlalu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari." Di sepanjang tahun berikutnya, desa itu mulai dikenal sebagai tempat yang tidak hanya makmur, tetapi juga penuh dengan rasa hormat terhadap alam. Penghijauan yang dilakukan secara masif membuat udara menjadi lebih segar, dan sungai-sungai yang dulunya tercemar kini mengalir jernih. Tidak hanya itu, desa tersebut mulai menarik perhatian wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alamnya yang masih asli. Mereka datang bukan hanya untuk melihat pemandangan, tetapi juga untuk merasakan kedamaian yang terasa di setiap sudut desa. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah oranye, Pak Darmo berdiri di depan rumahnya, memandang ke arah hutan yang jauh di kejauhan. Angin sepau-sepau berhembus, membawa harum bunga dan daun yang baru tumbuh. Di sana, di balik pohon-pohon tinggi, ia tahu bahwa Mak Inah masih ada, menjaga keseimbangan alam dan memastikan bahwa segala sesuatu tetap berada pada tempatnya. Meskipun Mak Inah tidak pernah kembali ke desa, kehadirannya selalu terasa. Kisahnya tentang kehidupan yang selaras dengan alam menjadi legenda yang dituturkan turun-temurun oleh penduduk desa kepada generasi baru. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak hanya menghormati alam, tetapi juga untuk menghargai keberadaan setiap makhluk hidup, apapun bentuknya. Dari waktu ke waktu, para penduduk desa masih merasa kehadiran Mak Inah, seolah-olah ia masih mengawasi mereka. Beberapa kali, saat angin bertiup kencang, mereka akan mendengar suara bisikan lembut yang membawa kedamaian. Dan di bawah cahaya bulan yang terang, mereka kadang-kadang melihat sosok harimau putih yang berjalan di antara pepohonan, mengingatkan mereka akan makna sebenarnya dari kehidupan yang damai, penuh kasih sayang, dan pengampunan. Pesan yang ditinggalkan oleh Mak Inah tidak hanya tentang bagaimana cara bertahan hidup di alam liar, tetapi juga bagaimana menjaga keharmonisan dengan dunia sekitar kita. Alam, dengan segala keindahannya dan kekuatan tak terduga, memberikan pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh manusia lainnya. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati, tentang menerima kesalahan, dan tentang memperbaiki hubungan yang rusak dengan kasih sayang yang tulus. Dan desa itu, yang pernah terpuruk dalam rasa bersalah dan penderitaan, kini berdiri tegak, menghadap masa depan dengan keyakinan bahwa mereka telah mempelajari salah satu pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa hidup yang penuh dengan rasa hormat kepada alam dan sesama adalah jalan menuju kedamaian dan kesejahteraan yang sejati.